Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah majelis keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu qalilun iku ana banyu kedhik wa katsirun lan ana banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kedhik, banyu kang sithik iku banyu dunal qullataini kang kurang utawa sak ngisore rong kolah. Wal katsiru lan utawi banyu kang akeh qullataini iku banyu rong kolah faak saro ya terus luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kedhik ya tanajjasu iku dadi najis in najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem banyu wa illam yataghayyar senajan ora owah apa banyu. Nah, sampai sini dulu ya. Penjelasannya, jadi ini kaitan dengan air. Kalau sebelumnya kan kaitannya dengan fardunya wudhu, ini dengan medianya wudhu. Nah, wudhu itu kan memakai air. Sementara air di sini ada kategorinya. Apa? Kategorinya adalah air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu bagaimana? Air yang di bawah jumlah 2 kulah. Jadi 2 kulah di bawahnya itu sudah masuk sedikit. Kalau tanda matematikanya kurang. Nah, jadi kurang dari 2 kulah. Tandanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tanda kurang dari 2 kulah. Nah, sementara itu wal katsiru dan adapun air yang banyak kullataini fa'aksaro. Itu adalah 2 kulah atau lebih. Nah, tandanya 2 kulah atau lebih itu berarti gini. Lebih besar atau sama dengan 2 kulah. Tanda matematikanya simbolnya seperti ini. Berarti kalau pas 2 kulah gimana? Berarti banyak. Lebih ya, lebih banyak lagi. Jadi kalau di bawah 2 kulah, meskipun itu kurang 1 mili atau berapa lah ukurannya itu. Kurang 1 tetes misalkan, maka masih masuk kategori sedikit. Maka harus diperhatikan ya. Al-qalilu, air yang sedikit itu yatanajasu biwuqu'in najasati fihi, akan menjadi najis dengan apa? Dengan turunnya atau jatuhnya najis ke dalam air. Jadi kenapa ini urgent untuk dibahas? Karena perbedaan ini sangat mendasar sekali dari segi kemurniannya dan kesuciannya itu. Air yang sedikit itu kalau dia kena najis atau bagian dari najis misalkan, ya jadi najis dia air itu meskipun wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, tetapi kalau air sedikit itu kena najis, otomatis seluruh air itu jadi najis. Contohnya ya air di dalam gelas, sudah jelas itu. Air di dalam mangkok, air di dalam baskom. Baskom yang kecil itu umumnya di bawah 2 kulah ya itu. Itu kalau kena mohon maaf misalkan kotoran cicak atau misalkan kotoran tikus apalagi. Nah, otomatis satu wadah itu sudah jadi najis semuanya. Baik, kita lanjutkan. Wal ma'u wal ma'ul katsiru. Nah, kita bahas tentang wal ma'ul katsir.
Wal ma'ul katsiru lan banyu kang akeh la yatanajjasu iku ora dadi najis illa idza taghayyara angin tatkalane owah apa banyu tatkalane owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa warnane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Jadi kalau air banyak itu akan berbeda. Perbedaannya dengan air sedikit bagaimana? Kalau air sedikit kan kejatuhan najis mutlak, dia pasti najis. Tapi kalau air banyak, dia bis dia tidak akan najis sebab kejatuhan najis itu. Kecuali jika berubah. Apa yang berubah? Rasanya atau warnanya atau baunya. Ini salah satu ya, pakainya au bukan wa. Jadi salah satu aspek saja ini terpenuhi, maka otomatis jadinya jis. Sekali lagi, karena ini pakainya au bukan wa, maka tiga karakter ini salah satu saja kok berubah, maka mak yang kasir tadi, air yang banyak itu otomatis menjadi najis. Contoh misalkan air air 2 kulah lebih sedikit. Dia kejatuhan kapur barus. Kapur barusnya kebetulan nah, kapur barus kan mempengaruhi air itu ya. Nah, kebetulan kapur barusnya itu kecampur najis. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, ternyata air yang 2 kulah lebih ini berubah baunya. Nah, walaupun berubah baunya itu gara-gara kapur barus, karena kapur barusnya ini kecampur najis, maka juga ini masuk yad taghayyar. Kan misalkan kena tai atau kotoran ayam. Kotoran ayam kan kita maklumi sebagai salah satu yang sangat mempengaruhi ya, rasa apa, baunya atau mungkin rasanya seperti itu. Masuk ke dalam air banyak ternyata rasanya berubah sudah, ya sudah najis, 2 kulah lebih itu. Atau warnanya, contoh warnanya jadi berubah, seperti itu. Sekali lagi, kalau itu berubah kalau berubah ya, kalau tidak berubah sebanyak apapun, ya nggak masalah, ya nggak najis. Jadi sebanyak apapun yang masuk, kok ternyata rasanya air itu nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya juga nggak berubah sama sekali, maka tidak najis, seperti itu. Nah, lanjut, faslun utawi ikilah fasal. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake ing adus sitatun iku 6. Ilajul hasyafati suwiji iku manjingaken hasyafah fil farji ing dalem farji wa khurujul maniyyi lan metune mani wal haidi boleh wal haidu boleh. Nah, kalau dibaca wal haidi berarti masuk wa khurujul haidi. Kalau baca wal haidu berarti tidak ada hurufnya, langsung wal haidu. Ini yang ketiga, wal haidu lan haid. Wan nifasu lan nifas. Wal wiladatu
lan mana atau nglairake, wal mautu lan mati. Nah, pasal ini membahas hal-hal yang mewajibkan orang itu harus mandi. Mandi wajib, mandi wajib itu penyebabnya di sini ada 6. Pertama, yaitu masuk atau memasukkan hasyafah ke dalam farji. Ini yang harus diperhatikan khususnya untuk para pemirsa yang sudah berkeluarga. Jadi yang mewajibkan mandi itu bukan seb bukan secara umum jimanya ya, tetapi ini langsung khusus khusus ilajul hasyafati fil farji. Nah, maksudnya apa? Memasukkan hasyafah itu sudah dihitung mewajibkan mandi meskipun belum masuk keseluruhan batangnya itu dan belum keluar mani. Jadi sekali lagi, meskipun baru masuk hasyafahnya, baru masuk helmnya atau kepala dari kemaluan laki-laki itu di dalam farji, di dalam kemaluan istrinya itu sudah mewajibkan mandi. Nah, termasuk pula ya meskipun ini contoh yang tidak tidak dalam konteks ya, tapi karena ini lafadznya adalah umum, maka termasuk pula di sini adalah perbuatan jima di luar syara. Jadi di luar syara itu contohnya apa? Contohnya selingkuh misalkan, naudzubillah. Ya, jadi kok ada laki-laki memasukkan hasyafahnya ke farji selingkuhannya itu sudah wajib mandi. Nah, urusan urusan dia zina itu dosa ya itu beda urusan lagi dengan ini ya. Kita bahasnya di sini adalah mujibatul ghusli, mewajibkan mandi. Ya, jadi hal yang mewajibkan mandi yang pertama adalah memasukkannya hasyafah atau kepala dari kemaluan laki-laki itu ke dalam lubang kemaluan wanita. Sempurna sudah kepalanya masuk, maka sudah diwajibkan mandi. Seperti itu. Meskipun belum masuk keseluruhan kemaluan batangnya itu, dan meskipun belum keluar mani, maka tetap harus mandi ya, seperti itu. Perlu diingat. Nah, kemudian contoh yang lain lagi. Ini contoh yang di luar nalar ya, tapi ternyata kejadiannya juga ada. Apa itu? Memasukkan hasyafah ke farji hewan. Nah, ini juga ada namanya kejadian manusia ya aneh-aneh. Maka ini tetaplah mewajibkan mandi karena apa? Ya ini lafadznya umum, tidak hanya farjinya manusia. Jadi kalau sudah hasyafah masuk ke farji, farjinya siapapun atau apapun itu, ya dia bahkan termasuk dalam satu kasus beberapa kali ditemukan kasus ada mayat perempuan kok dijimai oleh orang laki-laki yang hidup, maka si laki-laki tetap harus mujibatul ghusli, tetap dia harus mandi. Nah, naudzubillah semua pokoknya. Nah, sudah dipahami ya. Yang kedua adalah khurujul mani. Jadi keluarnya mani. Ini umum untuk laki-laki perempuan ya. Sekali lagi, kok keluar mani dengan sebab apapun. Sebab jima, sebab istimna, sebab ihtilam. Nah, semua sebab apapun itu kok menyebabkan keluar mani, tetap endingnya adalah mandi. Mandi yang harus wajib, diniati mandi wajib. Nah, kok ternyata yang keluar mani ini adalah perempuan. Dia sebelumnya belum pernah tahu rasanya keluar mani, terus keluar mani, dia nggak tahu kalau itu mani, maka harus tahu dulu. Ciri-ciri mani bagaimana, perbedaannya dengan cairan yang lain bagaimana, maka ini anak harus tahu. Ya,
usia-usia balik atau pra-balik, murahiq itu harus tahu cara membedakan mani dan selain mani. Biar tahu ketika sudah keluar maka dia wajib mandi. Nah, karena keluarnya mani kalau perempuan kan umumnya nggak kerasa kalau belum pernah, apalagi belum pernah keluar. Kalau keluarnya mani laki-laki kan, berbeda, pasti memancar. Kalau perempuan, keluarnya mani itu bisa memancar, bisa mengalir. Nah, kalau mengalir kan nggak begitu kerasa. Dikiranya cairan yang sama dengan cairan yang lain. Nah, lanjut wal haidu. Yang menyebabkan wajib mandi juga haid ya. Haid kemarin sebelumnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa haid itu bisa dialami anak perempuan paling cepat usia 9 tahun Hijriyah kurang 15 hari paling cepat. Jadi kalau sudah punya anak putri kok usia segituan, orang tua khususnya ibu, mamanya itu ya ayahnya juga tetap perlu, tapi untuk sampai hal-hal yang spesifik dan bisa meneliti lebih detail sampai mengecek langsung kan yang bisa dan, pantas kan ibunya ya. Jadi harus tahu bahwasanya itu benar-benar haid karena sebab waktunya sudah pantas. Kalau keluarnya masih 8 tahun Hijriah ya belum haid namanya. Nah, kalau sudah lebih dari 9 tahun, tapi tidak pada waktunya haid, tidak pada siklusnya, ini juga harus tahu juga. Kenapa? Ya karena konsekuensi mandi ini dan konsekuensi yang lain, yang ini harus diperhatikan. Jadi ya untuk anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak putri harus sadar dia haid atau sekedar istihadah. Karena konsekuensinya beda. Kalau istihadah tidak wajib mandi. Kemudian wan nifas dan nifas. Bagi ibu yang melahirkan, itu keluarnya darah setelah melahirkan itu sampai maksimal biasanya 60 hari kalau maksimal, itu namanya nifas dan itu kalau keluar mewajibkan mandi kalau sudah selesai. Kemudian wal wiladah dan melahirkan. Jadi tidak hanya nifasnya saja yang wajibkan mandi, tapi setelah melahirkan itu ibu juga diwajibkan mandi. Ya, mandi besar sebab melahirkan. Karena darah melahirkan kan biasanya lebih banyak daripada darah nifas. Jadi habis melahirkan ibunya malas terus nunggu selesai nifas saja selesai nanti baru mandi sekalian. Nah, ini kan juga repot. Ini kaitannya tidak hanya dengan, syara ya, tapi juga dengan medis juga. Biar darah darah wilayah itu bersih, jadi tidak lagi terkontaminasi kuman badannya ibunya itu, maksudnya juga seperti itu. Wal mautu dan mati. Jadi kalau orang mati, itu sudah dinyatakan kematiannya valid, bukan sekedar pingsan, maka dia wajib salah satu prosesnya adalah dimandikan oleh orang yang tahu caranya. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian di sini faslun utawi ikilah fasal furudul ghusli utawi piro-piro farduni adus, khususnya adus, mandi besar ya. Isnani iku loro. An-niyatu suwiji iku niat wa ta'mimul badani lan meratani badane bil mai kelawan banyu. Nah, pasal ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Karena sudah wajib mandi, maka harus tahu fardunya fardunya mandi. Itu rukun-rukunnya mandi itu ada dua. Kalau wudhu kan kemarin ada 6 ya. Ini mandi cuma dua saja. Apa itu? Niat. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau atau bahasa ini sebaliknya, meratakan tubuh dengan air. Jadi meratakan ke seluruh tubuh itu dengan dialiri air. Otomatis
Syaratnya di sini dia airnya itu ya mengalir. Eee, apakah boleh dengan air yang tidak mengalir? Ya boleh tentunya, tetapi di air yang banyak, sekali lagi. Kalau tadi kan kaitannya dengan al-ma, al-qalil, dan kasir. Ini kaitannya dengan ini juga. Karena kita tahu ya ada perbedaan, adat mandi di berbagai daerah misalkan. Contoh, kalau di Jepang kan adatnya berendam kalau mandi itu, seperti itu. Apakah itu cukup? Ya, sama halnya dengan di Indonesia zaman dulu, belum ada fasilitas mandi di rumah maupun tempat umum, mandinya di sungai atau di danau itu ya sudah cukup. Asalkan tadi niat, tidak hanya jebar-jebur saja, niat, terus yang kedua, airnya itu rata ke seluruh badan. Jadi misalkan, sudah masuk ke dalam air, terus dia niat, dia di air sungai, di aliran itu ada atau di waduk atau danau, sudah masuk ya, sudah kena airnya itu, niat terus diratakan airnya, entah itu dengan seluruh menyelam atau dengan cara yang lain. Itu sudah sekali itu sudah selesai mandi, praktis malah. Kalau pakai yang pancuran, keran, shower juga silakan, yang penting asalkan tadi ya, airnya ke seluruh tubuh. Yang sering kali dilupakan, air ini jangan terhalangi. Jadi entah itu niatnya mandi ini sebelum pakai sabun atau setelah membilas sabun itu, sehingga semuanya bersih dari sabun, itu baru niat, terserah. Yang penting jangan barengan dengan proses penyabunan tubuh itu. Jadi kalau mau pakai sabun, boleh sebelumnya mandi wajib dulu, mencarati semuanya terkena air sambil niat, kemudian selesai, sempurna mandi besarnya, sudah selesai fix, silakan sabunan, habis itu bilas, proses sabun sampai pembilasan itu sudah di luar mandi wajib. Nah, atau sebaliknya, mau sabunan dulu, selesai pembilasan, baru itu pembilasan akhir sekaligus mandi besar, niat sambil meratakan air ke seluruh tubuh, boleh. Jadi seperti itu ya. Nah, juga jangan sampai ada, benda-benda yang menghalangi. Contoh misalkan, eee, kutek yang itu menghalangi sampainya air, atau kuku hitam full yang itu menyebabkan air gagal masuk ke dalam, di bawah kuku. Jadi kalau punya kuku, kok kalau panjang sih nggak begitu masalah ya, yang dipermasalahkan adalah di sela kuku itu ada kotoran yang menghalangi full ya, nggak bisa masuk airnya. Atau jangan lupa lipatan-lipatan tubuh, kalau mungkin yang obesitas itu juga harus dibasuh semuanya. Jangan sampai ada terlewat. Termasuk juga rambut-rambut atau, bulu-bulu yang itu karena tidak tebal, ya harus di sela-sela. Di sela-sela itu harus kena air itu semuanya. Termasuk bagian luar dari kemaluan, perempuan itu juga harus kena air. Eee, jadi yang makanya ya posisi paling sah untuk mandi untuk perempuan ya khususnya itu adalah dengan duduk, karena dengan duduk itu jongkok ya, itu bagian kemaluannya yang terbuka itu bisa terbasuh semuanya. Ya, kalau dia berdiri, bisa jadi bagian yang seharusnya kena air itu nanti nggak kena, sehingga mandinya belum dianggap sah. Jadi sekali lagi, lipatan-lipatan yang memang itu tetap dianggap bagian luar tubuh, itu harus tetap kena air, kena ta'mimul badan ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan, ya otomatis harus diulang lagi mandinya. Mmm, nah kalau pas waktu musim biasa ya enak aja, kalau musim dingin kan ya repot, apalagi atau musim kemarau yang nggak ada air, maka harus hemat. Kalau nggak ada air,
Cukup biur satu kali asalkan kena semuanya itu sudah cukup. Sekian.